Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, pelajaran akidah pada pagi ini adalah tentang Dawud alaihissalam. Nabi Dawud. Siapakah Nabi Dawud? Huwa Dawud Abdullah wa Nabiyuh. Dia adalah Abdullah, hamba Allah dan nabinya. Wa khalifatu fil ard. Dan khalifahnya di bumi. Ya. Baitul Muqaddas. Qila huwa ibnu Bishar bin Uwaid bin Ba'is bin Salmun bin Nakhshun. Nah itu bin-binnya ya. Bin Uwainadzab bin Aram bin Hasrun bin Faris bin Yahuda bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Nah itu urutannya sampai ke Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan dia Ishar bin Ufaid bin Ba'is bin Salmun bin Nahshun bin Amizab bin Ram bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Yaqub bin Ishaq. Jadi ada beberapa versi siapa beliau ya. Nubuwatuhu, kenabian Nabi Dawud. Zakarallah nubuwata Dawud biqauli. Kenabian Dawud disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan 25 ya, 251 kurang 1 nih. 251. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa qatala, dan membunuh. Siapa yang membunuh? Dawud. Membunuh siapa? Jalut. Jalut itu raja ya, raksasa katanya. Yang waktu itu ditanyakan kepada Tolut. Jalut itu rajanya. Nabinya itu waktu itu Tolut. Ya, Tolut untuk melawan Jalut. Nanti dalam momen tertentu kedua orang yang berlawanan ini saling mengadukan jago. Jadi menjagokan siapa untuk tarung. Katanya kebiasaan orang perang itu diawali dengan perkelahian ringan. 1 lawan 1 katanya begitu. Dari sana siapa jagoannya, sini siapa. Nah dari pihak Tolut dikeluarkan Dawud. Dawud saat itu berusia puluhan tahun. Masih belasan lah. Sementara dari sana itu Jalut, si raksasa. Jadi dia menganggap remeh. Yang benar. Masa yang diajukan untuk melawan saya anak kecil. Nah, jadi dia menyepelekan, gak taunya Dawud membawa ketepel. Ya, di targetnya itu matanya kena. Begitu kena, ngamuk. Ngamuk itulah dengan mudah dibunuh oleh Dawud. Maka kemenangan Dawud ini dielulukan oleh yang hadir, lalu dia diangkat jadi raja. Jadi masih muda sekali.
Daud menjadi raja. Wa atahul mulka, dan Allah memberikan kepadanya kerajaan. Ya, jadi Allah memberikan kerajaan pada wal hikmata, dan hikmah. Hikmah itu adalah keterampilan. Wa 'allamahu, dan Allah mengajarinya mimma yasha, dari apa-apa yang Allah kehendaki. Kemudian dalam surat Sad, surat ke-38 ayat 20 surat 38 ayat 20, Allah berfirman, wasyadatna mulkahu, dan kami kuatkan kerajaannya, wa atainahul hikmata, dan kami berikan kepadanya hikmah, wa faslal khitab, dan kemampuan untuk mengadili. Ya, jadi Daud dianggap raja. Orang Israel juga menyebutnya raja, Raja Daud. Wal muradu bil hikmah huna an-nubuwah. Yang dimaksud hikmah di sini adalah kenabian. Wa hakadza jama'allahu lahu bainan nubuwah wal mulk. Demikianlah pada diri Daud dijadikan satu, ya raja, ya nabi. Kadang-kadang terpisah. Ya. Seperti kita kenalkan di Indonesia itu ulama umaro, ya kan? Ulama umaro terpisah. Yang mimpin, yang imamin Razali, tuh, di masjid. Yang mimpin daerah Robinsar, ya kan beda tuh. Nah, kadang-kadang menyatu. Ya, di zaman khalifah itu dia ngimamin, dia juga menjadi pemimpin, seperti Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar Siddiq, Nabi Muhammad, beliau jadi imam sekaligus komandan, jadi rangkep-rangkep. Ya, dia jadi imam, dia jadi pemimpin, dia jadi komandan perang. Kalau sekarang kan enggak. Ya, contohnya dikenal dengan apa tuh? Tripida, ya. Pemimpin daerah itu ada 3, tripida. 3 kan, kan. 1 pemimpin eksekutif, ya, yang ngasih pilihan. Terus yang yudikatif. Kalau di sini tripida sih dan dim, ya. Komandan Kodim. Nah, kemudian lagi di kepolisian. Polres, ya, Kapolres. Nah, 3 pemimpin. 3 pemimpin kita daerah. Ya kan? Lah kalau dalam Islam itu jadi 1. Dia eksekutifnya, dia yudikatifnya. Jadi pemimpin tertinggi kehakiman itu Rasulullah. Nah, kalau sekarang jadi 1 gimana? Ini akan terjadi bias nantinya. Multi kepentingan. Multi interest. Kalau saya jadi pemimpin masjid, pemimpin luar, pemimpin kehakiman, nanti saya ada kepentingan, pasti menang saya terus nantinya. Polisi suruh tunduk uang kepalanya saya, ya kan? Angel ini nanti ini. Jadi kekuatannya absolut nantinya. Seperti dulu presiden kita pernah mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup, Pak Karno. Nah, itu Pak Karno. Kemudian digoyang oleh rakyat, nggak bisa, nggak boleh, karena itu melanggar. Nah, kalau raja itulah seumur hidup, ya, seperti kerajaan Arab Saudi. Tapi kata sebagian orang, kerajaan yang benar itu cenderung lebih tentram. Contohnya Jogja, untuk di Indonesia ini Jogja. Dia ada di tengah-tengah republik, tapi menjadi pemimpin seumur hidup. Anda lihat kehidupan di Jogja. Coba Sumedi barusan jalan-jalan sana. Adem ayem tuh. Tulisannya juga beda kan? Kayak cacing begitu. Ono coroko. Ada ini, sudah ada bus pengangkut pelajar. Gratis, tis-tis, nggak ada tempelan, nggak ada. Asal dia menunjukkan kartu pelajar.
Begitu tuh. Mestinya memang begitu. Dan Cilegon tuh seperti pantas begitu, karena kita didaulat, kita diklaim oleh pemimpin kita sebagai kota terkaya keempat di Indonesia, tapi defisit anggaran. Guru-guru agama sudah berapa bulan nggak dibayar. Ini yang mengecewakan, nggak sesuai dengan omongan. Itulah orang nyelatoni wong lah. Kita kembali lagi pada Nabi Daud. Nanti merembet kemana-mana. Nah, kita kembali lagi pada Daud. Jadi Daud ini diangkat oleh Allah, itu antara lain tanda-tandanya. Ya, kemudian dalam surat Shad yang sama, surat Shad surat 38 ayat 26, Allah berfirman, "Ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami sudah menjadikanmu khalifatan fil ard, khalifah di bumi." Khalifah itu kalau dalam bahasa masjid DKM, pengurus bumi. Kok kenapa ditentang gitu? Kekhalifahan. Jadi Islam tuh Islam ini kan agama dunia. Islam ini agama dunia. Jadi kalau konsep khalifah itu ingin seluruh dunia ini ada pemimpinnya, tapi yang Islami, kayak PBB gitulah. Tapi Islam gitu. Ya, sehingga masalah-masalah yang tentang keislaman itu bisa diselesaikan. Tapi banyak, jangankan orang di luar Islam, di dalam Islam pun banyak yang menentang, nggak mau. Itu salahnya. Anda tahu Quran yang Anda baca itu karena perintah khalifah. Periksa aja sejarahnya. Quran kita baca ini, kalau ditelusur, itu kebijakan Utsman sebagai khalifah. Diperbanyak, dikopi. Kan Quran itu semula cuma satu, ya, ditulis dengan bahan seadanya kan, ada di kulit, ada di batang pohon, kulit binatang, kain, jadi satu. Kemudian disimpan di istri Rasulullah namanya Hafsah. Hafsah itu adalah putri Umar bin Khattab. Lengkap tuh 30 juz, tapi bahannya beda-beda. Kan Anda bisa bayangin ini kertas, terus kertas belum ada waktu itu. Nah, kulit, kain, daun, acak-acakan ini. Nggak tahu seberapa gedenya. Nah, ini tidak praktis ini. Kemudian umat Islam jumlahnya makin banyak. Kemudian terjadi perbedaan dialek. Di Indonesia juga kenal perbedaan dialek. Contohnya apa yang terjemahan dari bahasa Inggris what, di Indonesia itu sudah beda-beda. Opo, sini ape, nah itu Betawi. Ini mana yang benar ini? Ya kan? Ini kalau jadi Quran itu kitab suci, yang benar opo, ape, mana yang benar nih? Nah, ini kan akan susah ini. Maka terfikir oleh khalifah-khalifah, waduh, kalau dibiarkan bahaya ini. Apalagi waktu itu andalannya kan hafalan. Lah hafalan kan kalau ada orang dan ada peristiwa 70 penghafal Quran dibunuh. Itu yang membuat khalifah itu berpikir, waduh, Quran ini kan firman Allah yang akan Allah sampaikan sampai hari kiamat. Bukan generasi kita aja. Ya, kata khalifah. Maka mereka pun sidang di zaman Abu Bakar itu. Umar mengusulkan agar dikodifikasi jadi satu 30 juz. Tapi belum dipilih medianya. Medianya belum seragam. Pokoknya jadi satu aja 30 juz. Abu Bakar menentang. Aku tidak akan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Umar meyakinkan apa yang kita lakukan yang baik. Mungkin bahasa kita bid'ah itu. Gitu kan. Sebab zaman Rasul kan belum ada.
Loh ini bukan bid'ah yang dilarang. Ini adalah justru menolong. Bayangkan kalau kita sudah tidak ada. Itu kenyataan itu. Ada beberapa penghafal Quran yang dibunuh, dibantai. Waduh, gimana kita mengandalkan penghafal? Untuk bisa ngapal aja susahnya bukan main ya. Di zaman sahabat itu kesulitan menghafal lebih daripada zaman kita. Karena di sana menghadapi dua masalah, tartib mushaf dan tartib nuzul. Kalau kita sekarang tartib mushaf, ya, kita tidak menghadapi tartib nuzul. Artinya Quran turun kepada Nabi Muhammad itu tidak diawali dengan suratul Fatihah. Setelah Fatihah selesai, Al-Baqarah, Baqarah selesai, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, bukan begitu. Justru yang pertama kali turun surat Iqra, surat 96. Ya, Al-Iqra itu pun, surat Iqra itu pun, surat ke-96, turunnya cuma 5 ayat. Kan seluruhnya 19 ayat. Turun pertama itu cuma 5 ayat. Maksudnya nggak sekaligus, plek, satu surat, enggak. Tuh, makanya begitu juga penurunan ayat itu kadang-kadang banyak sekaligus. Ada satu surat, kadang-kadang cuma sepotong ayat. Ya, dalam surat Al-Baqarah, wa kulu washrabu, ayat tentang puasa, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Tuh, sampai di situ. Makan minumlah sehingga jelas bagimu mana benang putih dan mana yang hitam. Ya. Praktek sahabat dalam menerjemahkan ayat ini sebagai tanda akhir dari puasa. Mulai puasa kapan? Dulu kan belum ada jam ya. Kalau sekarang kita udah banyak ditolong dengan teknologi. Sudah jam, kita nggak perlu lihat lagi ke langit. Nah, di zaman dulu tuh masih asli. Ayat mengatakan makan dan minumlah, silakan tetap makan dan minum sampai terang bagimu mana benang putih, mana benang hitam. Sehingga mereka beli benang hitam dan benang putih. Hampir semua rumah tangga begitu, ditaruh di luar. Ya. Yang mereka jadikan supaya terang itu yang igol tuh yang suka di atas, orang Arab diputer-puter tuh, tahu nggak? Ini kan suka ada nih. Nah, mereka itu beli yang hitam sama yang putih, taruh di luar. Mereka makan. Udah kelihatan belum mana yang hitam mana yang putih? Belum, makan. Awalnya begitu sahabat tuh, karena ayat Qur'annya itu memang begitu. Khaytul abyad minal khaytil aswad. Mana benang yang putih, mana benang yang hitam. Jadi mereka tuh pakai benang beneran. Nah, setelah Rasulullah menyaksikan aplikasinya sahabat itu seperti itu, ya mungkin dia tertawa kecil kali. Kok begitu ya? Maksudnya bukan begitu, maka turun ayat lagi, minal fajr. Cuma sepotong. Yang dimaksud benang hitam dan benang putih itu fajar. Bukan beneran benang, bukan. Begitu jadi fajar, maka disebutlah fajar sadiq. Ada fajar kadzib. Ya, fajar kadzib itu fajar fake, fajar bohong. Kalau fajar sadiq, fajar faktual. Jadi artinya kalau fajar sadiq sebelum yang benar, langit itu akan terlihat terang, lalu hilang, gelap lagi. Itu berarti bohong. Tapi kalau langit terang, terus lama-lama terang, terbit matahari, nah itu fajar yang menandakan subuh telah tiba. Nah, asal mulanya begitu. Kita kembali ke sini. Ya, jadi adanya Quran itu keputusan khalifah. Quran yang sampai kepada kita itu melalui proses panjang sampai ke tangan kita. Tapi oleh kita cuma dionggokkan saja, baru. Quran kita baru, malah dilaminating, ditaruh di atas, nggak pernah dijamah. Nanti kalau bulan Ramadan dikebut-kebut pakai kemoceng.
jadikan jimat. Kita memperlakukannya begitu. Lalu selanjutnya, fahkum bainan nas bil haq. Tujuan dari khalifah itu adalah mengadili sesama manusia dengan kebenaran, wala tattabi'il hawa. Jangan ikuti hawa nafsu. Fayudillaka, maka nafsu itu akan menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Nah, inilah pentingnya kita berhukum pada Quran. Kalau kita berhukum pada hukum manusia, hukum itu Anda tahulah, sama-sama kita satu bangsa, satu tanah air. Hukum bisa dipermainan oleh penguasa, bisa disetel, setel kendo apa setel anu. Saya benci sama Pak Hilman nih, saya cari ayat-ayat yang menjerat dia. Mana dia? Kan ahli hukum mengelilingi saya, ya kan, namanya penguasa kan. Tolonglah cari ayat yang bisa menjerat dia. Dijerat dia, bisa. Tapi kalau lagi demen, kena pun bisa lolos. Nah, ini kalau hukum diserahkan kepada manusia. Tapi apakah hukum Islam nggak ada begitu? Ya ada juga. Contohnya orang Indonesia yang TKW di Arab selalu berujung dengan hukum pancung. Karena kadang-kadang dia nggak ngerti bahasa Arab, dipermainkan oleh ayat. Terlalu ini polos. Ketika ditanya, kamu dipaksa, suruh ngaku. Bisa saja begitu, tapi tidak sebesar kemungkinan penyelewengan kalau buatan manusia. Nah, itulah dalil-dalil kenabian dari Daud. Laqad ayyadallahu nabiyya Daud wa akramahu bi jumlati minad dalail bayyinah wal mujizat. Nah, ini mukjizat baik kepada Daud dan Sulaiman. Ini mukjizat yang sangat luar biasa ya. Wahia taskhirul jibal. Beliau itu bisa mengendalikan gunung. Tuh, diberi kemampuan mukjizat mengendalikan gunung. Wa hasyru tuyur litasbih. Dan bisa mengendalikan burung. Maksudnya bukan seperti Mama Gufran. Ini asli. Ya kan? Ya bangga sama-sama orang Banten ya, tapi ya bohongnya itulah yang nggak ketulungan. Jadi Nabi Daud itu juga dikenal di Bible dengan kidung Daud. Jadi Daud ini terkenal kalau bersuara merdu sekali, sampai hening. Ya, bukan saja hening oleh manusia, binatang-binatang pun pada diam. Kalau dia menyanyikan ayat-ayat Allah. Tapi waktu itu apa ya? Zabur ya. Kitab suci buat Nabi Daud kan dikenal Zabur. Jadi Zabur itu praktis banyak syair-syairnya. Banyak kata-kata yang hikmah-hikmah lagi. Fi awal wa akhirahu wa talbiyatul hadid. Keunggulan beliau lainnya adalah melunakan besi. Jadi kalau dipegang begini meleot si besi. Coba ya, besi aja meleot, apalagi orang lemes. Siapa yang bisa ngelawan beliau? Pegang. Jangan mau dipegang, pasti begitu kan. Ya, jadi beliau punya kemampuan tuh. Ini ada dua versi ulama. Jadi ada yang mengatakan Allah melunakkan besi padanya, itu artinya beliau dijadikan pandai besi. Besinya bukan dipegang meleot, bukan, tapi beliau pandai besi. Tapi ada juga yang mengatakan di tangan beliau besi itu jadi lemes, kayak malam, tau nggak malam? Malam tuh kan bisa dibentuk-bentuk lilin, nah, kayak begitu. Nanti kalau udah dilepas ya keras. Ya mungkin saja lah namanya mukjizat ya. Tapi kalau dari sisi akal memang susah bisa diterima. Susah diterima akal, dipegang kok jadi lemes gitu. Susah. Kalau nggak percaya pada mukjizat susah kan, diakal-akal kan. Oh ini dia artinya dimudahkan baginya untuk bikin semua yang terbuat dari besi, termasuk baju besi, baju perang. Ya, jadi beliau desainer baju perang.
Allah menyebut ini dalam surat Saba, surat ke-34, bukan 34, surat Sad ya, surat 38 ayat 17-18. Allah menyebut begini, 17, 18, 19. Wadhkur abdana Dawud, ingatlah hamba kami Dawud, Dzal Aidi, yang mempunyai tangan-tangan, tuh, artinya kekuatan. Innahu awwab, sesungguhnya Dawud itu adalah orang yang suka penobat. Ya. Inna sakharnal jibal, sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung ma'ahu bersamanya. Yusabbihna bil asyi wal isyraq, bertasbih di pagi dan petang. Wat taira, serta burung-burung mahsyuratan, bisa dikumpulkan. Jadi kalau ada beliau bisa kumpul. Kemudian di ayat 10 apa 60? 10 ya. 10 dari surat 34. Saba, surat Saba ayat 10. Allah berfirman, walaqad ataina Dawuda minna fadla, sungguh kami telah memberikan keutamaan pada Dawud, keunggulan. Apa keunggulannya? Ya jibal, wahai gunung-gunung, awibi ma'ahu, bertobatlah bersamanya, berdendanglah dengannya. Jadi nggak tahu bagaimana ya teknisnya gunung-gunung itu bisa bertasbih bersama Dawud. Apa nyuara? Ya, nggak tahu tuh. Wat taira, serta burung-burung. Tapi katanya begitu. Jadi burung tuh kalau Nabi Dawud mengeluarkan mukjizat bisa ngumpul semua. Terus dia berkicau, suruh berhenti, kicau. Wah, itu ramai ya pasti ya. Burung ini gagak, burung ini, wah, luar biasa. Terus wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan untuk Dawud besi. Kami lunakkan besi bagi Dawud. Nah, jadi beliau adalah pandai besi. Ada yang mengatakan beliau pandai besi, maksud dari ayat ini. Tapi ada yang mengatakan besi menjadi lemes di tangan beliau. Katanya begitu. Ya kalau mukjizat saya kira kita nggak perlu persoalkan ya, karena mukjizat itu semuanya kan supranatural. Ya, suprarasional kalau mukjizat mah. Ya wong tongkat aja bisa membelah laut, bagaimana? Ya kan? Karena dari sisi akal kan tongkat apa yang bisa tongkat bisa menyelamatkan, mengevakuasi umat Nabi Musa, ya kan? Nah, kitabuhu, kitab Nabi Dawud, laqad anzalallahu ala nabihi Dawud kitabahu az-Zabur. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah Zabur. Kita kenal bahwa kitab suci yang diimani oleh kita itu ada 4. Ya, yaitu Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Terus kitab suci yang turun kepada Ibrahim apa? Namanya Suhuf. Suhuf itu artikel. Ya, artikel itu apa? Lembaran-lembaran saja. Fi suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran. Jadi lembaran-lembaran itu nggak bisa disebut kitab karena terlalu sedikit. Hanya 1-2 lembar. Seperti kita suka catatan tuh. Itu namanya suhuf. Tapi kalau udah banyak bisa dibendel begini baru disebut kitab. Ya, jadi yang turun kepada Nabi Daud itu cukup tebal. Kepada Nabi Musa tadinya suhuf, lembaran-lembaran, maka dikenal dengan 10 Commandment, 10 perintah Tuhan. Ya, di antara perintah itu jangan kamu menegakkan tonggak lalu kau tuhankan. Ini kan memberikan inspirasi, jangan menjadikan berhala. Jangan kau tegakkan tonggak lalu kau anggap Tuhan. Itu aja membuat patung, tidak boleh. Ya, itu sudah wanti-wanti sejak Nabi Musa. Nah, ini terdapat dalam surat An-Nisa
ayat 63. Allah berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna, kami memberi wahyu kepadamu sebagaimana kami memberi wahyu ila Nuh, kepada Nuh, wan nabiyyina mim ba'di, dan nabi-nabi setelahnya, wa auhayna, kami wahyukan juga ila Ibrahim wa Ismail, Ibrahim Ismail, wa Ishak dan Ishak, wa Yaquba dan Yakub, wal asbati dan keturunan-keturunan anak-anak, wa Isa wa Ayub wa Yunus, Isa, Ayub, Yunus, wa Harun, Harun, Sulaiman, wa ataina Dawud zabura. Nah ini, dan kami berikan Dawud, ya, kitab Zabur. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 17 ayat 55, ya. Jadi dua ayat ini menjelaskan kitab suci yang diturunkan kepada Dawud adalah Zabur. Wa qad jaa fi sunnah ma baina tahdidi waqti nuzuli fan awaila bin Asqa. Sekarang hadisnya. Anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, nuzilat suhuf Ibrahim awal ayatin min syahri Ramadan. Suhuf Ibrahim diturunkan di awal bulan Ramadan. Wa unzilat Taurat, ya, laisat mudiyyina min Ramadan. Lisitin mudiyyina min Ramadan. Taurat turun pada tanggal 6 Ramadan. Ya, jadi Zabur tanggal 1. Ibrahim, ya, suhuf Ibrahim turun pada tanggal 1 Ramadan. Taurat turun pada tanggal 6 bulan Ramadan. Wa unzilat Injil li salasa asyar madrat min Ramadan. Kemudian Injil diturunkan tanggal 13 Ramadan. Wa unzilat Zabur, Zabur diturunkan tanggal 18 Ramadan. Sementara Al-Quran tanggal 24 Ramadan. Nah, kalau menurut sini tanggal 24. Jadi ada dua versi, ya. Ada yang mengatakan 17. 17 itu Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Saat dua pasukan bertemu. Dua pasukan itu di bulan Ramadan. Maka ditetapkanlah tanggal 17 Ramadan sebagai hari libur nasional Nuzulul Quran. Tapi kalau menurut hadis ini tanggal 24. Liburnya 2 kali. 17 tambah 7 hari lagi 24, ya kan? Nah itu 2 kali. Orang Indonesia mah senang libur, ya kan? Karena falsafahnya buat apa cari duit nggak dinikmatin, kan begitu? Benar nggak? Benar juga, itu nggak ada salahnya. Sekarang wafatnya, nah, tadi itu pelantikannya. Sekarang wafatnya. Tuwfiya Nabi Allah Dawud ba'da an akmala mi'ata am. Nabi Daud wafat ketika berusia 100 tahun. Jadi umur Nabi Daud 100 tahun. Ini diceritakan oleh hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, lama khalaqa Adam masa zahrahu. Saat Nabi Adam, saat Allah mencipta Adam, beliau mengusap punggungnya. Mengusap punggung Adam. Fasakata min dzari kullu nisbatin huwa khaliquha. Maka dari punggungnya itu, ya, berguguran, rontok roh-roh yang kelak akan menjadi anaknya. Jadi keberadaan manusia jumlahnya berapa itu sudah direncanakan Allah. Ya, semua nismah, semua arwah yang kelak akan turun ke bumi menjadi anak Adam itu sudah rontok dari punggung Nabi Adam. Wa ja'ala baina ainai kullu insan minhum wabisan. Pada kedua mata mereka itu bercahaya. Jadi di sini pelipis, ya, antara dua mata, dua alis tengah-tengah ini bercahaya. Jadi kelip-kelip. Anak Adam tuh rohnya di tengah-tengahnya ini kelip-kelip.
Nah, pada turun, rontok, rigel, meluruk kata orang sini. Fara'aja rajulan minhum fa'ajabahu. Di antara yang rontok itu terlihat seseorang, ya, bercahaya lebih terang. Ai Rabbi man hadza? Lalu Nabi Adam bertanya, ya Tuhan, siapa ini anakku ini? Yang mana nih, kok terang, dia lebih terang? Qala, Allah menjawab, Dawud. Tuh nama anak itu, nanti anakmu itu namanya Dawud. Di antara anakmu ini. Rabbi kam ja'alta umrahu. Umurnya berapa si anak ini? Qala sittina sana, 60. Allah menjawab 60. Rabbi zidhu min umri arba'ina sana. Jangan 60 sih, diimbuhin. Dah, ambil umur saya buat dia 40. Tuh kata Nabi, kata Adam, umur saya potong 40 buat dia. Falamma qada Umar umru Adam ja'ahu malakul maut. Maka ketika giliran Nabi Adam umurnya sudah habis, minus 40 tadi yang sudah sumbangkan. Faqala awalam yaqum min umri arbauna sana. Kok kenapa kamu datangnya sekarang? Kata Nabi Adam kepada malaikat maut. Kan masih 40 lagi. Tuh kan? Bukannya saya 40 tahun lagi ya? Qala awalam tu'taha ibnaka Dawud, kan yang 40 udah disumbangin. kata malaikat mautnya. Qala fajahada Adam. Adam ingkar, giliran mati mah nggak mau. Padahal itu sudah, ya ngomong ini kali ya, ngomong spontanitas, nggak inget. Kasih umur saya 40, sembarangan aja, dikabul oleh Allah. Barang dikabul menyesal itu kan. Jadi Adam ingkar, fajahadat dzurriyyatahu, maka begitulah anak-anaknya. Jadi kita itu menjadi makhluk keturunan Adam, suka ingkar gara-gara bapak kita. Itu katanya gitu. Wa nasya Adam juga menjadi lupa. Fanasiat dzurriyyatu, maka anaknya juga begitu, nurunin tuh. Jadi itu namanya keturunan, ya. Karena memang penyakit ada keturunan kan? Genetik. Jadi genetiknya itu manusia itu dua. Mudah tergoda, gampang lupa, mudah tergoda. Manusia itu. Itulah sebabnya Allah mengatakan fadzakir, ingatkan. Fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Sesungguhnya zikir, peringatan itu berguna bagi mukmin. Karena kita suka lupa. Diingetin lagi. Awalnya mah ingat semua awalnya. Mau nikah tuh, janji-janji muluk ya, disampaikan. Tapi dalam perjalanan lupa. Maka kalau bisa dicatat kata saya, dilaminating. Jadi ditaruh di dinding supaya suami-suami yang suka melanggar nih lihat terus. Oh, saya berjanji kalau saya berhasil menjadi suaminya, saya akan 1, 2, 3. Begitu juga istri. Sebelum ini janji dulu. Nah, nanti kedua-duanya dilaminating, tempel di dinding. Jadi, waduh iya, mau melanggar. Saya siap untuk taat pada hal-hal yang tidak melanggar Allah dan Rasul. Nah, ini kalau malas, waduh ingat. Begitu mesti. Ya, karena kita menjadi makhluk yang mudah lupa, gampang tergoda. Wa khutiya Adam. Fakhutiyat Adam, maka Adam juga melakukan kesalahan. Fakhutiyat dzurriyyatu, begitupun kita. Ya, jadi itu kesalahan genetik. Wajah fi kaifiyati wafatihi haditsu Abi Hurairah. Kemudian gimana cara kematian Nabi Daud?
Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, kematian Nabi dan kematian bukan Nabi berbeda. Ya, kematian seorang Nabi dengan kematian kita bukan Nabi berbeda. Kalau kematian bukan Nabi, nggak ada tanda. Maksudnya tidak perlu dikasih warning, notice, tidak perlu. Iya, nggak ada nego lah gitu. Nggak mikir-mikir, ya kagol lah, jangan sekarang gitu kan, nggak ada. Tapi kalau kepada Nabi ada. Nah ini kita cerita ini giliran kepada Nabi. Wajah hadis disampaikan oleh Abu Hurairah yang menyampaikan tentang proses kematian Nabi Dawud. Karena Dawud Nabiyu fi giratun syadidah. Nabi Dawud itu tipe laki-laki yang pencemburu. Ya, jadi Nabi Daud ini adalah nabi yang pencemburu. Wa kana idza kharaja ughliqatil abwab. Beliau kalau mau keluar rumah, pintu semuanya ditutup. Pintu rumah ditutup semua, nggak dikasih peluang istri untuk keluar. Sampai pulang lagi baru boleh. Saking cemburunya. Ini jangan ditiru ya. Jadi diceritakan bahwa beliau kebiasaan kalau mau keluar pintunya ditutup sehingga istrinya nggak boleh keluar sebelum beliau pulang, saking cemburunya. Nah, suatu saat pintunya terbuka, jadi pintunya itu tertutup, tapi tiba-tiba dia lihat ada lelaki, ada seorang laki-laki ada menengahi rumahnya. Pintu tak tutup kok bisa ada orang, katanya. Nah, ini kan malaikat maut maksudnya. Ini yang datang malaikat maut, dia kan belum tahu. Dilihat dari jauh, loh, pintu tak tutup, siapa ini? Ah, istri saya pasti di kerjaannya. Gitu, selingkuh gitu. Wallahi la tufdadahanna ya bidawud. Kamu berani-beraninya masuk rumah tanpa izin. Nah, dia marahin tuh si malaikat maut. Fajah Abu Dawud. Faidha rajul. Nah, ternyata begitu dihadapin, makin dekat, Daud mengatakan, "Man anta? Kamu sebenarnya siapa?" Kan? Lalu malaikat maut ini menjawab dengan diplomasi. Annalladzi la ahabal muluk. Aku adalah orang yang tidak bisa memberikan kekuasaan. Wala yamnum binil hujab, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak kehadiranku. Itu kata malaikat maut. Tidak ada satu pun yang bisa menolak kehadiranku. Dawud berkata, "Anta wallahi idzan malakul maut." Mikir-mikir, wah, malaikat maut kalau begitu. Anda malaikat maut. Marhaban bi amrillah. Selamat datang. kata Dawud ya. Jadi sempat ngobrol dulu. Tuh. Faramila Dawud makanahu haitsu qibadat rahu. Kemudian beliau pun lari-lari kecil menuju suatu tempat. Begitu ngelihat malaikat maut, maksudnya mau milih tempat lah. Wah, udah datang. Milih tempat. Nah, saat beliau lari-lari kecil itu udah dicabut nyawanya. Tuh. Hatta faraga min sya'ni wa talaat alai syamsu. Matahari pun terbit. Nabi Sulaiman datang. Kan anaknya kan? Sulaiman ini anak Dawud. Kata Sulaiman kepada burung-burung, "Adzilli ala Dawud." Naungilah Dawud. Jadinya jasadnya Dawud tolong dinaungi. Jadi burung-burung berdatangan ngeroyok. Ya, sehingga saking banyaknya burung yang datang, langit pun gelap. Sinar matahari tertutup. Saking banyak burung yang datang ikut berduka atas perintah Sulaiman. Burung-burung, ayo. Maksud di ayat di hadis yang lain itu melindungi ini mayat Dawud supaya nggak kelihatan jelek kan, namanya mayat kan. Ayo tutup gitu. Faqala Sulaiman ikbadi janahan janan. Kemudian kalian perginya jangan sekaligus, pelan-pelan.
Satu demi satu pergi. Itu kematian Daud. Nabal Khasam. Kemudian ada hal lain tentang Nabi Daud. Ini dituangkan Allah dalam surat Sad ayat 25. Ya. Suatu saat Nabi Daud ingin istirahat lebih dini. Nah, jadi dia nggak mau kemalaman. Malamnya dia pikir mau sholat tahajud ya. Jadi dia maksudnya tidurnya agak awal gitu. Jadi dia tutup pintu. Jadi Nabi Daud ini biasa terbuka pintunya untuk memberikan pelayanan. Orang mau nanya apa gitu, dia terbuka pintu, selalu dibuka. Kalau dia sudah nggak ada kepentingan, dia tutup. Nah, pada saat pintunya ditutup, ada yang datang. Ada yang datang. Yang datang ini adalah dua orang yang ingin mendapat fatwa hukum dari beliau. Jadi dua orang ini bertengkar, ingin mendengarkan keputusan Nabi Daud. Tapi rumah Nabi Daud sudah keburu ditutup. Kan tadi itu, biasanya karena jam prakteknya contohnya sampai jam 9. Ternyata jam 8 udah tutup. Jadi mereka datang sebelum jam 9, sesuai dengan kebiasaan. Nah, ceritanya karena pintunya ditutup, kedua orang ini naik pagar, melompat pagar untuk mengetuk pintu. Wah, ditutup. Dia nanya, kan masih jam berapa ini? Belum jam 9. Gitu ceritanya. Nah, ketika dia lompat pagar, Nabi Daud mengira ini maling ini, penjahat ini. Padahal dia nggak ingat tutup lebih awal tadi. Ini berarti pasien yang nggak tahu nih kan gitu kan. Nah, kata versi tafsir yang lain, saya singkat aja. Versi yang lain, Nabi Daud nggak tahu bahwa yang datang itu malaikat yang ditugasi Allah untuk menguji kecerdasan beliau. Tapi di versi yang lain, bukan malaikat, dia orang biasa. Nah, atas kealpaan Nabi Daud itu, beliau istighfar. Maka dikenang ini, surat Sad ini, ayat 25, ya, pembacanya disambut dengan sujud tilawah. Anda lihat nih. Faghfarna fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab, ayat 24. Surat 38 ayat 24 ini disunahkan sujud tilawah. Tapi dalam memandang surat ayat 24 ini, ulama tafsir berbeda pendapat. Ada yang menyunahkan, ada yang enggak. Nah, dalam mushaf yang diterbitkan oleh Madinah diberi tanda sujud tilawah. Berarti resmi lebih kuat sujud tilawah. Kata yang mengatakan tidak perlu sujud tilawah, kata mereka ini adalah ya masalah pribadi Nabi Daud, tidak berlaku untuk umat, kata mereka begitu. Gara-garanya itu tadi. Ya, karena Nabi Daud tutup lebih awal, kemudian ada yang lompat pagar. Dia buruk sangka, atas buruk sangkanya itu Nabi Daud istighfar pada Allah. Padahal menurut kita itu nggak ada masalah. Buruk sangka belum sampai ada tindakan, ya kan? Dia buruk sangka, wah saya tutup kok dia datang, maling nih pasti. Nah, menurut syariat Islam, kalau kita ada niatan yang tidak baik, menuduh orang, tapi belum diwujudkan dalam tindakan, itu belum ada dosa. Nggak soal itu loh, nggak masalah. Tapi bagi seorang nabi itu masalah. Ya, jadi kalau sampai berprasangka itu dianggap dosa. Maka beliau sujud kepada Allah. Jadi diceritakan dua orang ini berperkara di depan Daud, yaitu tentang satu petani, satu peternak. Kata si petani, lahan saya mau panen. Sebelum panen, kambing peternak ini masuk ke lahan saya, merusak. Kambingnya merusak, sehingga saya gagal panen gara-gara itu, si kambing ini. Maka Daud memutuskan, berarti yang salah peternak.
yang punya kambing yang salah. Sehingga kambingnya harus diberikan kepada petani karena dia sudah gagal panen, ya, maka kambingnya ini sebagai ganti. Tuh, sebagai ganti gagal panen. Berapa tuh sawah tuh pada dirugiin. Begitu keputusan Daud. Nah, giliran orang ini datang kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman, anaknya. Sulaiman memutuskan sawah milik petani diserahkan kepada peternak. Ternak milik peternak diserahkan kepada petani. Jadi tukeran pemilik. Ini katanya dipandang lebih adil. Maksudnya gimana? Ternak dari peternak diserahkan kepada petani, dimanfaatkan. Tuh, dimanfaatkan oleh si petani, ternaknya ini. Kalau sampai dalam masa di tangan beliau ternyata ada yang lahir, maka ini milik petani yang sementara sawah petani diserahkan pada peternak, disuruh ngebetulin. Jadi normalkan seperti semula sebelum diinjak tuh. Gitu tuh, sampai kedua-duanya udah fit, baru tuker lagi. Itu keputusan dari Sulaiman. Jadi bapaknya enggak, yang salah ini kambing. Serahkan kambingmu ganti sawah. Kan sudah gagal panen. Tapi Sulaiman enggak. Maka Sulaiman oleh Allah dipandang lebih adil. Padahal anaknya. Jadi anak ini berarti maju, saudara. Kan kita suka mendambakan kan, anak itu lebih baik daripada kita, berarti kita maju, berarti sukses Nabi Daud mendidik anaknya. Contoh kan, kalau kita cemburu, wah anak nggak boleh lebih daripada saya, salah. Demikianlah hadirin, waktu kita sudah habis. Semoga ini menginspirasi kita, ya. Kisah Nabi Daud ini menginspirasi kita tentang pertama kematian. Yang kedua, bagaimana tindakan Nabi Daud dalam menyelesaikan hukum. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memberikan masa depan yang cerah kepada anak-anak kita, memudahkan hidup mereka, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.